Baik, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok satu. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait sistem inventory dengan Arduino, di mana kita menggunakan integrasi I2C komunikasi untuk 5 Arduino sekaligus dengan total kapasitas 200. Baik, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Akira Kendi Tanaya dengan NIM 1322446. Nama saya Abizar Zikan Akbar dengan NIM 132244106. Nama saya Ketut Satya Jana dengan NIM 132247076. Nama saya Ismail Arif Kadafi dengan NIM 1322401. Oke, sekian perkenalan dari kami. Ini akan masuk ke presentasi selanjutnya. Terima kasih. Pertama saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi dan deskripsi masalah yang kami jadikan sebagai dasar pada pengerjaan tugas ini. Jadi untuk masalahnya itu terdapat dua masalah utama. Yang pertama itu adalah inventarisasi pada saat ini itu masih menggunakan cara yang bisa dibilang dalam tanda kutip kuno gitu ya, yakni menggunakan menggunakan sheets sebagai database-nya yang diisi secara manual, dan itu dinilai sangat rawan. Karena kenapa? Rawan hilang dan akan susah apabila ingin mencari data, mencari suatu data gitu. Jadi memerlukan waktu yang lama untuk mencari suatu data. Dan tapi di sisi lain, Arduino itu menjadi sebuah board yang dapat menyimpan data permanen secara cepat dan otomatis. Nah, berdasarkan masalah tersebut, kami menyusun sebuah solusi, tapi kami menemukan adanya batasan dari solusi kami. So, yang pertama adalah Arduino Uno itu hanya memiliki total 3 KB memori dengan 2 KB SRAM atau memori volatil dan 1 KB EEPROM atau memori non volatil yang ada di Arduino, yang nanti memori non volatil ini yang akan kami manfaatkan untuk sistem inventarisasi ini. Dan selain itu kami juga menemukan bahwa apabila kami menggunakan fungsi seperti malloc dan free itu akan beresiko karena memicu fragmentasi memori pada perangkat, karena SRAM yang dimiliki Arduino itu sangat terbatas seperti itu. Oke, dari masalah tersebut kami memecahnya dengan dekomposisi masalah, dan kami membagi-bagi sistem kami menjadi 3 subsistem besar. Yang pertama itu adalah komunikasi dan manajemen data yang memiliki 4 super masalahan. Yang pertama itu manajemen konfigurasi interface pada serial OS. Ini adalah berhubungan dengan bagaimana kita melakukan konfigurasi parameter antar device atau komponen yang kami gunakan gitu. Yang selanjutnya adalah pengurusan karakter serial, di mana itu kami akan memproses karakter per bit yang nantinya akan disatukan dan akan dilakukan pengecekan terhadap karakter tersebut gitu. Selanjutnya ada ekspor dan impor data, baik itu dari PC ke Arduino ataupun dari Arduino ke PC, yang nantinya kami akan menyusun sebuah fungsi yang mengatur proses ekspor impor data seperti itu. Terus di subsistem kedua itu adalah pusat kendali dan protokol sistem yang terdiri dari dua sub permasalahan. Untuk permasalahan pertama adalah inisialisasi perangkat, yakni kita menginisialisasikan hal-hal seperti input, output, dan ya lain sebagainya pada setiap Arduino yang kami gunakan seperti itu. Dan untuk permasalahan kedua adalah looping tugas berkelanjutan, yakni berkaitan dengan bagaimana looping yang terjadi secara dalam tanda kutip lama dalam program kami itu dapat berjalan secara berkelanjutan, dapat berjalan secara aman dan tanpa ada kendala yang berarti. Selanjutnya untuk subsistem yang terakhir itu adalah penyimpanan volatil yang terdiri dari 4 super masalahan. Yang pertama itu ada validasi data memori. Jadi kami itu melakukan pengecekan pada data yang masuk apakah terjadi korup atau enggak, dan ya di super masalahan ini. Selanjutnya ada super masalahan mengenai sinkronisasi improvement data awal. Karena kami ingin menginginkan sebuah data yang permanen, oleh karena itu apabila sebuah sistem kami nanti dicabut dari sumbernya dan dicolokkan kembali, data yang kami simpan itu masih ada, dan itu akan sangat diperlukan ada sinkronisasi penggunaan data awal dari hal tersebut gitu. Dan yang ketiga itu ada manajemen efisiensi memori EEPROM. Sebenarnya kita tahu setiap memori itu pasti punya life cycle-nya, punya siklusnya, berapa kali dia digolongkan untuk masuk keluar data seperti itu, dan kami harus memanajemen bagaimana memori yang kita punya yaitu EEPROM itu dapat bekerja secara maksimal gitu dalam jangka waktu yang
lama. Dan terakhir adalah abstraksi memori berbasis bus I2C. Karena kami akan menggunakan lebih dari satu Arduino, artinya antar Arduino atau berkomunikasi menggunakan bus I2C, gitu, komunikasi bus I2C seperti itu. Oke, berdasarkan rekomendasi tersebut, kami menyusun solusi yang dimana merupakan sebuah sistem yang dirancang menggunakan struktur data statis yang dipadukan dengan arsitektur penyimpanan terdistribusi melalui komunikasi I to slave dengan konsep master dan slave. Jadi apa tuh master dan slave? Jadi master itu adalah Arduino yang mengelola data lokal. Jadi hanya ada satu master yang dia itu mengelola data lokal. Sedangkan slave-nya itu ada Arduino lain yang menyimpan datanya apabila master sudah penuh memorinya seperti itu. Jadi konsep cascade lah antara master sama si slave ini. Dan komunikasi antara dua mereka itu menggunakan bus I2C. Kurang lebih seperti itu. Sama. Baik, berikut adalah flowchart dari sistem loop, yaitu loop utama yang berjalan terus-menerus selama microcontroller master masih menyala. Nah, dimulai dari UART read line, yang mana dia membaca data serial karakter demi karakter secara non-blocking, yang mana dia tidak pernah berhenti menunggu input, tetapi dia terus memeriksa apakah ada karakter yang baru yang masuk. Lalu sistem mengecek dari hasilnya UART read line, jika resultnya 1, maka lanjut karena itu merupakan end of line-nya. Tapi kalau jika belum end of line, maka dia akan terus menerus membaca karakternya. Lalu jika sudah berlanjut, fungsi parse command dipanggil untuk memisahkan kata perintah dari parameternya. Lalu setelah dipisahkan akan diketahui jenis perintah yang diinginkan oleh user. Yang mana ini bercabang antara add, delete atau find, terus atau stop atau or status, terus bisa save, load dan clear. Terus scan, SADDR, I write dan I read. Atau jika tidak dikenal perintahnya, maka akan memberikan output unknown command dan langsung lanjut ke memanggil command reset. Nah, command reset ini selalu dipanggil setiap perintah apapun dieksekusi untuk membersihkan buffer sebelum kembali ke awal loop. Nah, desain ini sengaja dibuat non-blocking agar microcontroller tetap responsif dan tidak pernah macet. Itu menunggu satu proses selesai sebelum bisa menerima perintah berikutnya. Flowchart ini menunjukkan alur kendalinya. Sekarang kita lihat alur datanya melalui DFD. Yang ini memperlihatkan seluruh sistem sebagai satu proses tunggal beserta entitas eksternal dan penyimpanan data yang terlibat. Di sini entitas eksternalnya ada dua, yaitu user dan Arduino yang digunakan sebagai slave. Jadi di sini pemrosesannya semuanya berpusat pada Arduino master. Terus dari user itu terdapat perintah string melalui komunikasi UART, dan misalnya ada add, list, find, dan sebagainya. Lalu ada Arduino Slave yang menerima instruksi akses I2C, yang mana dia bisa read, write, atau scan data dari master dan mengirim balik data atau status. Ada dua data store yang diakses proses ini, yang mana yang pertama inventory data, itu data yang ada di memori atau di EEPROM-nya, yang mana merupakan data non-volatile. Ini dibaca dan ditulis setiap kali ada perubahan data barang, serta kamus data yang berisi referensi nama, kategori, lokasi, owner, dan PIC yang sifatnya hanya dibaca. Ini merupakan lookup table yang berada di memori program, yang di flash memory, yang bukan di EEPROM. Jadi bisa ditulis ulang, tetapi hardcode. Terus dari sudut pandang luar, di sini master terlihat sebagai
pusat pemrosesan yang tunggal yang menjembatani tiga pihak yaitu pengguna atau user, terus Arduino Slave dan juga data-data inventaris yang dinamis serta kamus data yang statis. Untuk lebih detailnya lagi, di sini terpecah menjadi beberapa fungsi lainnya. Jadi di sini 1.1 itu fungsi pembacaan baris serial. Dia menerima karakter serial dari user dan menghasilkan baris perintah yang lengkap. Terus begitu sudah utuh, ini merepresentasikan keyword line yang ada di flowchart tadi. Terus dari selanjutnya 1.2 yaitu parsing perintah. Di sini dia mengubah baris perintah menjadi token perintah dan parameter. Jika inputnya kosong atau formatnya salah, prosesnya langsung kembali mengarah ke 1.5 yang akan dijelaskan nanti. Lalu di sini, jika token perintah dan parameternya sesuai, dia masuk ke 1.3 yaitu dispatch perintah yang memeriksa apakah perintah valid lalu meneruskan perintah beserta parameternya ke 1.4. Jika perintahnya tidak diketahui, maka dia akan masuk ke 1.5. Lalu di selanjutnya, jika perintahnya valid, di eksekusi perintah di 1.4 ini menjadi eh, jantung dari sistemnya. Di sini bisa terjadi ada baca atau tulis ke inventory yang ada di EEPROM, lalu pengambilan data dari linked list, pengiriman instruksi atau transfer ke Arduino Slave lewat I2C, serta baca atau tulis ke kamus data di program memori. Subproses inilah yang mewakili kelima cabang eksekusi pada flowchart tadi yang ada add, delete, find, stop, status, save, load, clear, dan yang lainnya. Lalu di sini di 1.5 penanganan error atau dan pesannya, dia akan menangani error yang ada di yang tadi terjadi di fungsi 1.2 dan 1.3 jika token perintah dan parameternya tidak valid. Lalu dari hasil eksekusi atau dari hasil penanganan error, dia masuk ke fungsi 1.6 yang mana menjadi pembentukan respon dan pengiriman, yang mana outputnya ini melalui word akan em, bisa dibaca oleh user di serial monitor. Dan setelah itu program akan lanjut ke 1.1 lagi, yaitu membaca baris serial. Lalu berikutnya eh, terdapat struktur data utama yang digunakan di data yang disimpan. Jadi yang ditampilkan di sini yaitu struct yang merepresentasikan satu entitas barang dalam sistem yang ini disimpan dalam static array yang berfungsi sebagai linked list. Jadi di sini ada ID, name, kategori yang mana menyimpan kode identifikasi, akronim nama, kategori barang, dan masing-masing dibatasi 4 karakter untuk menghemat memori. Nah, mengapa dihemat? Di sini untuk bisa tujuannya adalah untuk bisa memaksimalkan ruang yang ada. Dan lalu kenapa tidak lebih kecil saja dan dan relay semuanya pada lookup table? Nah, di sini dibuat 4 itu agar mungkin jika terjadi kesalahan, sebenarnya ini sebagai safety measure, jika terjadi kesalahan pada lookup table atau program, eh, pengguna masih bisa jika melihat dari memori langsung masih bisa menerka-nerka dari singkatan yang ada, dari akronim yang ada. Nah, selanjutnya di sini stok disimpan dalam eh, apa tipe data bentukan yang mana dia int yang menyimpan jumlah dari persediaan. Dia 0 sampai 255. Lalu ada location uh, yang menyimpan lokasi, terus ada owner dan PIC. Nah, di sini untuk status uh, field ini berupa bit mask yang mana
satu byte yang sama menyimpan beberapa kondisi sekaligus melalui bit-bit individual. Bit 0 ini menandakan valid, bit 2 itu borrowed atau dipinjam, bit 1 itu borrowed atau dipinjam, bit 2 itu broken, bit 3 itu empty. Nah, dengan dari pendefinisian pendefinisian dan teknik ini, satu byte saja bisa um, cukup untuk mewakili kombinasi status dan juga jauh lebih hemat dibandingkan menyimpan status sebagai string atau beberapa variabel yang terpisah. Lalu di sini ada next yang mana merupakan pengganti pointer. Jadi alih-alih menyimpan alamat memori yang berisiko menyebabkan fragmentasi jika dialokasikan dinamis, field ini hanya menyimpan indeks ke node berikutnya dalam array. Jadi kalau nilai min 1 menandakan akhir dari rangkaian, yang mana setara dengan 0 jika pada linked list konvensional. Desain stack yang ringkas ini membuat sistem dapat menyimpan puluhan entitas barang dalam SRAM 2 KB milik Arduino Uno tanpa perlu alokasi memori dinamis sama sekali. Jadi ini langsung berkaitan dengan batasan teknis yang sudah disinggung di slide spesifikasi dan deskripsi masalah di awal presentasi. Lalu struct ini menyimpan data di sisi master maupun slave. Tapi bagaimana caranya master dan slave saling bertukar data lewat I2C? Jadi di sini terdapat struktur data utama yang kedua yaitu fixed size mailbox buffer yang berukuran 64 byte. Ini menjadi protokol komunikasi antara master dan slave melalui bus I2C. Jadi ini di byte 0 ini uh, di digunakan sebagai command register. Jadi ini contohnya 0x01 itu tuh untuk perintah add untuk menambah data inventory. Selama buffer tidak digunakan, nilainya tetap 0x00 sebagai penanda status idle. Terus dari selanjutnya di byte 1 ini sebagai status register digunakan oleh slave untuk melaporkan hasil operasi misalnya 0x00 untuk sukses atau 0xFF untuk menandakan memorinya sudah penuh. Lalu untuk sisanya byte di indeks 2 sampai 63 itu sebagai parameter atau payload buffer. Dia totalnya berarti 62 byte yang dipakai master untuk mengirim parameter data ke slave dan sebaliknya dipakai slave untuk menaruh hasil pencarian sebelum dibaca kembali oleh master. Master ini menulis perintah ke byte 0 lalu menunggu atau dia blocking wait dengan timeout sampai nilai byte di indeks 0 ini kembali menjadi 0x00 sebagai tanda slave-nya ini sudah selesai memproses. Lalu mekanisme tunggu dan cek ini disebut handshake dan ini yang nanti membuat proses import CSV maupun pengalihan data ke slave bisa berjalan aman tanpa kehilangan data. Setelah penuh, maka akan muncul tulisan add all nodes full. Selanjutnya yang kedua, duplikasi ID dicegah pada lintas master dan slave. Jadi sebelum melakukan insert data pada Arduino, sistem terlebih dahulu melakukan pengecekan pada lokal dengan find by index by ID. Setelah itu akan mengirimkan find ke slave. Jadi sistem ini akan mencegah item dengan ID yang sama namun berada di kedua tempat yang berbeda. Selanjutnya itu adalah data persisten melewati power cycle. Fungsi inventory save EEPROM dipanggil pada setiap operasi. Jadi fungsi ini akan mengubah data seperti add, delete, stock, status, clear, dan clear. Oke. Jadi saat boot, inventory load EEPROM membaca kembali dengan validasi magic number. Magic number, versi format, dan CRC 16 bit. Kalau salah satu gagal, maka data tersebut tidak akan di-load dan dianggap rusak. Lalu
Selanjutnya adalah import massal CSV berjalan dengan handshake. Jadi pada file host_csv.c, file tersebut tidak asal mengirimkan data kepada Arduino. Jadi host_csv akan menunggu respon spesifik dari Arduino seperti master from duplicate ID dan yang lainnya sebelum lanjut ke baris yang berikutnya. Jadi sistem ini mencegah terjadinya buffer UART yang overflow karena Arduino belum selesai memproses perintah sebelumnya. Selanjutnya itu keterbatasan yang bisa diukur. Jadi kapasitas maksimal Arduino itu menyimpan data sebanyak 40 data per Arduino, entah itu master atau slave, dengan panjang ID atau nama sebesar 3-4 karakter, dengan timeout polling slave sebesar 10 detik sebelum dinyatakan gagal. Selanjutnya itu adalah analisis keterbatasan sistem. Nah, keterbatasan memori EEPROM yang digunakan itu berkapasitas 1 KB, 1 KB, atau 1024 bytes. Memori ini adalah memori non-volatile, bawaan microcontroller dengan kapasitas sangat terbatas dan cenderung kecil. Jadi memori lokal ini hanya mampu menampung 40 entitas karena per datanya menggunakan 24 bytes. Penggunaan static array baseline list ini, jika data ke-41 dikirimkan atau diregistrasi, maka sistem menolak input dengan aman dan menampilkan error memory full tanpa menyebabkan crash atau overflow. Selanjutnya, yang ketiga adalah kerentanan ekspansi topologi jaringan. Nah, sistem komunikasi antara dua Arduino ini menggunakan I2C. Jadi data dengan mekanisme ekspansi, data melampaui batas lokal dialihkan microcontroller sekunder via bus I2C. Jadi arsitektur ini rentan terhadap gangguan fisik pada jalur SDA dan SCL seperti interferensi elektromagnetik atau noise dan kabel yang longgar. Selanjutnya, latensi operasional. Jadi efek cascading pada proses pencarian distribusi ini menyebabkan kompleksitas waktu big O n dengan nilai worst case executive time tidak bergantung pada siklus CPU. Jadi sifat fungsi penelusuran yang blocking akan menurunkan throughput secara drastis sehingga menghasilkan respon delay pada serial monitor. Baik, pada sesi kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan terkait sistem yang sudah kami buat. Dapat dilihat di sini ada totalnya 5 Arduino, di mana satu berperilaku sebagai master dan 4 lainnya sebagai slave. Indikasi tersebut dapat dilihat dari lampunya yang menyala 2, sedangkan untuk slave sendiri dia hanya menggunakan memori, lampunya hanya menyala 1. Untuk susunannya sendiri, secara paralel ground dan VCC disambungkan bersamaan, dan untuk SCL dan SDA-nya juga disambung secara bersamaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita menggunakan sistem I2C sebagai alat komunikasi antar Arduino ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian simulasinya. Kita akan melakukan make dulu terhadap masternya. Baru kita make upload. Nah, di sini karena kebetulan saya sudah mengupload untuk slave-nya yang lain, di mana saya bisa langsung menggunakan make slave aja kalau saya mau mengupload, tapi karena di sini sudah diupload, saya tidak perlu melakukannya 2 kali gitu. Nah, untuk kodenya sendiri sudah saya lampirkan di GitHub. Nah, untuk main slave itu sendiri, mainnya si master, itu dia terdiri dari system loop, di mana system loop ini menjalankan serial CMD. Singkatnya dia akan menjalankan UART dan menjalankan ini if else statement saja. Ada add, delete, find, stock, status, dan list.
Nah, di sini saya akan menunjukkan apa yang bisa dilakukan dari sini. Pertama kita buka dulu ke serial monitor dan kita dapat mengkoneksikan ke USB yang terkoneksi gitu. Kemudian ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan gitu di sini. Ada list untuk melihat sekarang apa aja sih di inventory kita isinya. Kemudian ada juga help di sini. Help itu untuk melihat add, delete, find, stock, status list dan summary atau export. Jadi di sini ada perintah-perintah jika kita masih kebingungan gitu untuk komen-komen apa yang bisa digunakan. Nah, kemudian saya sudah menyiapkan untuk import CSV-nya, yaitu input ini. Nah, jika kalian lihat di sini inputnya sendiri berupa singkatan. Nah, untuk konsep yang saya gunakan di sini, saya menggunakan LUT, tabel LUT di sini. Nah, jika kita lihat di kode, ada dictionary di sini. File dictionary. Ini berisi LUT dari singkatan-singkatan tersebut. Tujuannya adalah membuat memori yang digunakan pada EEPROM itu lebih sedikit dan kita lebih menggunakan flash memory secara konsep. Ketika kita memasukkan si singkatan ini, flash memory akan mendeteksi bahwa oh, ini ternyata artinya MacBook Pro. Mon itu artinya monitor, KBD itu artinya keyboard dan lain-lainnya. Di sini LUT udah saya siapkan dan ini membuat kita membatasi input-input yang ada itu hanya pada input-input ini saja supaya bisa dibaca dengan bahasa manusia. Baik, sekarang untuk sistem sendiri saya sudah menyiapkan juga untuk add-nya, untuk kita mencoba masukin ini. Kita akan coba masukin dengan komen add, lalu ada nomor ID, ada nama barang, ada kategori, stok, lokasi, status departemen dan PIC. Jadi kita add di sini dan sudah muncul add OK, save di source-nya di master atau EEPROM. Kita akan dapat melihat listnya di sini ya. Nah, dan di sini yang awalnya kita masukkan, jika kita lihat di sini, di awal kita memasukkannya mana ya? Ini, tow fast 6 PM available. Dimana kalau tow ini saya sudah mengkonfigurasi untuk LUT-nya itu artinya handuk atau towel gitu. Kategorinya itu fasilitas dan stoknya ada 6. Nah, jika saya ingin menambah stok, saya bisa langsung mengetik stok. Nah, kita mau nambah berapa benda gitu, misalnya 3. Tapi di ID apa kita tulis dan berapa jumlahnya gitu. Sorry, harus ada koma. Nah, jika kita list sekali lagi, maka akan terlihat stoknya bertambah dari 6 ke 9 gitu. Nah, jika sudah demikian, kita dapat melihat adanya perubahan ini. Nah, tapi jika kita lihat untuk kapabilitas, coba arahnya sini, kapabilitas 5 Arduino ini, secara desain saya mendesain ini untuk bisa 200 kapasitas gitu. Dan jika saya input satu itu akan sangat lama, sehingga saya membuat sebuah program host CSV di mana dia bisa mengimport data-data yang ada dari sini gitu. Nah, caranya gimana? Oke, pertama kita coba clear dulu. Nah, ini jangan lupa untuk mematikan monitornya dulu supaya kita bisa tidak ada tabrakan data gitu. Jadi kita langsung aja melakukan make host CSV. Kemudian untuk menjalankannya itu host CSV. Nah, kalau kita lihat di sini itu harus ada port dan CSV file yang mana yang mau kita masukin gitu. Jadi pertama kita import. Nah, kalau kita lihat tadi portnya itu adalah dev TTY USB 0 gitu. Kemudian file yang mau kita masukin itu adalah data import.csv. Nah, di sini kita tinggal menunggu Arduino selesai. Nah, jika kita lihat di sini Arduino akan berkedip-kedip sesuai dengan memori yang sedang dia gunakan. Saat ini dia nge-upload ke master. Dalam beberapa saat akan berganti ke sleeve yang sini, sleeve situ dan sleeve lainnya. Nah, ini ada source data jadi menunggunya cukup lama gitu. Oke, boleh diarahin ke sini. Ini sedang melakukan uploading. Ya, ini totalnya ada 200 data jadi memakan waktu yang cukup lama.
Baik, di sini sudah selesai. Sekarang kita masuk lagi ke serial monitor. Dan jangan lupa untuk baud rate-nya 9600. Alasan saya menggunakan 9600 karena ini adalah sweet spot untuk Arduino Uno. Dimana kalau 9600 ini di beberapa kasus memang jarang terjadi adanya crash data yang masuk dan data yang keluar. Dan kalau di 115.200 itu benar-benar sangat besar dan biasa digunakan di ESP atau STM. Oke, di sini kita untuk mengecek apakah datanya sudah benar-benar masuk atau belum, kita listing dulu. Dan bisa kita lihat data-data yang tadi dimasukkan itu secara tidak langsung ditranslate oleh LUT yang sudah saya buat tadi. Ada meja, vas bunga, sendok sesuai dengan inisialnya yang ada di LUT dictionary tadi gitu. Di sini. Dengan total data akan dihitung di akhir. Dan di sini dapat dilihat pada bagian kolom terakhirnya itu ada lokasi di mana dia disimpan. Nah, ada sleeve 3 gitu. Nah, di sini ada total itemnya ada 200. Nah, kita juga bisa mencari find 100 gitu misalnya. Apakah ada ID item bernama 100? Dan di sini ada find sleeve 1, lokasi di sleeve 1, perkakas gini. Oke. Nah, kalau kita cabut sleeve 1 gitu ya, menggunakan pemisalan aja. Terus saya akan coba find 100. Dia masih ada. Artinya ini bukan sleeve 1 gitu. Kecuali kalau sleeve-nya saya cabut semua. Dan saya find 100, dia akan tidak ada karena ya memorinya tidak terhubung secara langsung oleh komunikasi I2C tadi. Dan jika kita listing, totalnya jadi 40 saja, dimana ini adalah kapasitas dari satu Arduino. Satu Arduino bisa menyimpan 40 dan totalnya ada 200 dengan 5 Arduino. Oke. Mungkin sekian saja demo yang bisa saya tampilkan di sini. Untuk pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa ditanyakan ketika pertemuan secara langsung. Baik, terima kasih. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami berempat, saya mewakili. Terima kasih.